Ini adalah awal mula kemunculan seekor kera dan perjalanannya, hingga ia mendapat kekuatan tiada tara serta keabadian kekal. Come on, Stick. The world needs us. You're just like... Whoa. Stick. Halo Cinephile, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap jiwa yang hidup pasti memiliki celah. Menjadi tidak sempurna bukanlah kesalahan, namun kenyataan yang menyadarkan bahwa kita harus terus belajar menjadi lebih baik. Asik. By the way, dari kutipan di atas, kurang lebih sama nih kayak di film yang kali ini mau Movie Rastis ceritain dengan judul The Monkey King. Tanpa berlama-lama lagi dan gak banyak basa-basi, langsung aja deh Movie Rastis ceritain. Sudah selama ribuan tahun, Buddha mengawasi alam semesta. Mulai dari para dewa abadi yang tinggal di kayangan, siluman yang hidup di antara kita, sampai para naga yang menguasai lautan. Semuanya hidup dengan penuh keseimbangan dan mengikuti peraturan. Sampai suatu hari lahirlah seekor monyet sakti dari sebongkah batu ajaib. Buat mempermudah, kita akan memanggilnya Gokong ya cuy. Nah, di awal kelahiran, Gokong langsung memiliki kekuatan sinar yang bisa keluar dari dua bola matanya. Bahkan sinar tersebut dapat menembus awan dan sampai ke istana Kaisar Langit. Sang kaisar yang kala itu tengah menyiapkan rencana acara pesta menganggap kalau Gokong membawa masalah. Dia pun berencana akan menyingkirkannya. Tapi di saat itu juga Buddha muncul dan melarang kaisar. Ia melihat jika monyet tersebut sangatlah kuat serta memiliki takdir yang penting. Pagi harinya Gokong menemui beberapa kawanan monyet lain. Dan karena dia terlahir dari dalam batu, Gokong pun iri dan mencoba buat mendapat pelukan dari beberapa monyet dewasa. Namun hal tersebut justru membuatnya menjadi monyet aneh dan terusir. Gokong juga sempat mendekatkan diri kepada monyet-monyet yang seumuran dengannya dan mengikuti pelajaran mencari makan yang sedang dijelaskan oleh Benbow. Akan tetapi sebab kecerobohan Gokong dan tingkah lakunya yang tidak mau diatur, ia pun kena omel. Lalu diperingatkan Benbow kalau hanya para dewa abadilah yang bisa bebas hidup tanpa aturan. Kemudian di akhir ucapan Benbow, tiba-tiba muncul seekor siluman kucing yang sudah mengincar mereka sedari awal dan berhasil menculik salah satu monyet untuk dimakan. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menyalahkan kejadian tersebut kepada Gokong lalu mengusirnya. Namun meski terusir, Gokong sama sekali tidak merasa kecewa. Ia justru berkeinginan untuk membuktikan kemampuannya ke para monyet dengan melakukan latihan keras seekor diri demi mengalahkan siluman kucing. Beberapa tahun setelah melakukan latihan keras, akhirnya Gokong berhasil menguasai teknik melempar kelapa tua. Ia juga tanpa sengaja melihat siluman kucing keluar dari persembunyian untuk menculik anak monyet lain. Dengan cepat, Gokong memberanikan diri langsung berhadapan dengan siluman tersebut, lalu menunjukkan kemampuannya. Ya, meskipun gagal, tapi Gokong masih nggak mau nyerah nih cuy. Lalu salah satu monyet memberitahu Gokong kalau dia mau mengalahkan siluman kucing, Gokong harus memiliki sebuah senjata pusaka. Dan senjata itu bisa Gokong ambil dari Raja Naga yang tinggal di dasar laut. Terus kebetulan juga saat ini Raja Naga sedang melakukan pesta perayaan hari jadi istananya bersama hewan laut lain. Setibanya di sekitaran istana naga, kemunculan Gokong disambut senang oleh sebuah tiang raksasa yang bisa berbicara. Rupa-rupanya tiang tersebut sudah berdiri lama di istana naga dan menunggu kehadiran Gokong untuk menjadi penggunanya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, satu sentuhan tangan Gokong berhasil membuat si tiang menyelaraskan ukurannya dengan menjadi sebuah tongkat sakti. Raja Naga yang merasa jika pusaka saktinya telah dicuri oleh seekor monyet sontak menjadi sangat murka. Dia pun coba buat menghubungi Kaisar Langit, tetapi tidak mendapat respon positif darinya. Di sisi lain, Gokong yang sudah berhasil mendapatkan tongkat sakti memberanikan diri masuk ke dalam sarang siluman kucing yang berada di balik air terjun. Di dalam sarang ini, Gokong mendapati anak monyet sebelumnya masih sehat walafiat dengan keadaan terkurung.
ia pun bergegas menolong deh. Akan tetapi kehadirannya langsung diketahui oleh siluman kucing. Oh yeah. Awesome. I get it now. Berkat kesaktian tongkat, Gokong berhasil menghempaskan siluman kucing sampai ke istana kayangan. Keberhasilan Gokong barusan juga menjadi awal mula dirinya diangkat menjadi raja dari para monyet. Namun, Benbo menghancurkan kesenangannya dengan berkata kalau Gokong tidak pantas mendapatkan semua ini, termasuk tongkatnya, karena tongkat tersebut harus dipegang oleh salah satu dewa abadi. Nah, dari keterangan Benbo membuat Gokong berinisiatif dengan berkata, ya udah, mending gue jadi dewa aja sekalian. Namun menurut keterangan so taunya Benbo, dia berkata untuk menjadi dewa abadi Gokong harus menghabisi 100 siluman. Dan hal tersebut justru menjadi sebuah tantangan untuk Gokong yang menginginkan dirinya diangkat menjadi dewa. Dalam waktu dekat, Gokong berhasil menghabisi 99 siluman. Hari ini dia menuju ke sebuah desa petani untuk melawan siluman ke-100. Di desa ini semua orang nampak ketakutan dan tidak berani keluar dari rumah karena keberadaan siluman tersebut. Awalnya semua orang tidak percaya dan mengira kalau Gokong hanya akan membawa malapetaka di desa. Kemudian secara tiba-tiba seorang bocah bernama Lin muncul dan berhasil meyakinkan mereka. Sontak Gokong meminta kesepakatan dari warga untuk merayakan keberhasilannya setelah ia mengalahkan siluman dari desa ini. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Siluman tadi kembali muncul dan mengubah wujud aslinya menjadi siluman gadis merah. Kemudian Gokong memulai aksi serangannya dengan bertarung adu tongkat di atas awan. Setiap serangan dan semburan api dari siluman berhasil Gokong hindari. Tetapi hal tersebut justru membuat desa petani terkena imbasnya. Lin pun membantu warga berbondong-bondong memadamkan semburan api siluman yang jatuh ke rumah mereka. Pada akhirnya, Gokong berhasil mengalahkan siluman yang ke-100 dengan menenggelamkan siluman gadis merah ke dalam tanah. Malam itu juga Gokong bersama para warga yang nampak gak senang-senang amat langsung merayakan kemenangan di atas panggung dan bersama-sama menunggu para dewa untuk menjemputnya. Tetapi setelah menunggu lama sama sekali tidak terjadi apapun nih cuy. Perayaan Gokong kini justru membuat Raja Naga mengetahui keberadaannya dan meminta agar Gokong mengembalikan tongkat sakti tersebut. Nah, selagi Raja Naga mengalihkan pandangan Gokong dengan mengomel gak jelas, Babo dan Baba berhasil mengambil tongkat sakti dari bawah panggung. Gokong yang telat menyadari hal tersebut bergegas mengajar mereka deh. Keesokan hari, Gokong berpikir mungkin alasan dia gak dijemput dewa untuk naik ke atas kayangan karena dirinya belum abadi. Dia pun berencana pergi ke tempat pemakaman dan tanpa Gokong sadari, Lin masih mengikutinya dari belakang. Alasan Lin terus mengikuti sebab dia ingin belajar banyak dari Gokong dan menjadi asisten pribadinya. Awalnya Gokong nolak, tapi berkat tongkat sakti yang meyakinkannya, Lin pun diterima. Tidak berselang lama, kini tibalah mereka di wilayah pemakaman. Jadi tujuan sebenarnya Gokong mendatangi tempat ini adalah untuk pergi ke dunia neraka. Gokong berencana akan mencoret namanya dari buku kematian dan kehidupan. Lalu dia akan mendapatkan keabadiannya. Setelah memasuki portal pembatas, Gokong dan Lin menyamar di antara para arwah. Kemudian Gokong memanfaatkan kelengahan si penjaga dengan menjadikan Lin sebagai tumbal. Lalu Gokong pun segera mencari tempat penyimpanan buku kematian dan kehidupan. Beruntungnya Lin berhasil membuat penjaga mempercayainya nih dan menyusul Gokong di sana. Tetapi setibanya di ruang buku, gelagat mereka justru ketahuan dan langsung dihadang oleh penjaga neraka. Ia sudah lebih dulu mendapati buku kematian dan kehidupan milik Lin dan Gokong. Lalu demi mendapatkan buku tersebut, terjadilah pertarungan yang tidak terelakkan. Gokong berhasil mencoret namanya dari buku kematian dan kehidupan. Kabar buruk tersebut pun segera penjaga neraka laporkan ke Kaisar Langit. Gokong yang masih ada di sana coba buat komunikasi dengan Kaisar Langit dan meminta ia mempersiapkan penyambutannya sebagai seekor dewa baru.
Tetapi Kaisar Langit menolak dan berkata kalau Gokong belumlah abadi. Dia hanya mencegah penuaan di umurnya dan akan tetap mati. Kemudian tanpa sengaja bacotan penjaga neraka membongkar cara untuk menjadikan Gokong abadi, yaitu menggunakan buku kehidupan kekal. Sesampainya di dunia nyata, Gokong langsung meminta Lin membuka buku kehidupan kekal. Di dalamnya tertera cara untuk menjadi kekal adalah dengan memakan buah persik abadi. Namun untuk mendapatkan buah tersebut perlu melakukan perjalanan yang sangat panjang. Selagi Lin membaca bukunya, Gokong pergi untuk bersantai-santai sejenak. Memanfaatkan hal tersebut, kita kemudian dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa Lin memiliki kesepakatan dengan Raja Naga. Beberapa hari lalu sebelum ia bertemu Gokong di desa petani, Lin memohon kepada Raja Naga demi mengakhiri penderitaan warga di desanya dari kekeringan. Nah, Raja Naga akan mengirimkan hujan dan kesuburan di desa Lin jika ia mau memanipulasi Gokong, mendapatkan kepercayaannya dan berpura-pura menjadi asisten Gokong demi mendapatkan tongkat sakti kembali. Terus karena gak ada pilihan lain, Lin pun mengiyakan persyaratan Raja Naga. Lalu dari informasi mengenai buah persik abadi yang Raja Naga dapat dari Lin juga, dia meminta Lin membawa Gokong ke tempat yang sudah dipersiapkan nih. Setibanya di kebun persik, Raja Naga bersama Babo dan Baba sudah lebih dulu mempersiapkan beberapa persik yang telah mereka campur dengan racun. Tetapi akibat ulah dari Babo dan Baba sendiri membuat Raja Naga dan Gokong ikut memakan persik beracun tersebut yang membuat mereka berempat jadi setengah sadar. Tidak lama kemudian Gokong berhasil sadar dan ia merasa kalau buah persik yang ia makan tidak membuatnya abadi. Merasa perjalanannya sia-sia, Gokong berencana akan pergi meninggalkan Lin. Tapi sebelum itu, Gokong lalu menyadari kalau masih ada cara lain yang tertera di dalam buku untuk membuatnya abadi, yaitu dengan meminum ramuan kehidupan abadi milik Dewi Wangmun di Istana Langit. Kemudian tanpa berpikir lama dan demi mendapat keabadiannya lalu diangkat menjadi dewa, Gokong menggendong terbang Lin menuju ke Istana Langit. Absolutely. Setibanya di kayangan, Gokong langsung memaksa masuk ke dalam ruangan bahan pembuatan ramuan keabadian. Gokong juga dengan ceroboh mencoba beberapa ramuan dan membuatnya berubah menjadi monyet kecil. Dalam keadaannya ini, Gokong lalu mencicipi beberapa pil sehingga membuat ia terjebak di dalam sebuah tungku. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Lin berinisiatif akan membawa kabur tongkat sakti untuk diberikan kepada Raja Naga seperti kesepakatan sebelumnya. Namun kemudian Lin membebaskan Gokong dan ia tersadar nih kalau Gokong hanyalah monyet yang takut karena semenjak Gokong lahir dia tidak memiliki teman dan keluarga. Sorry, monkey. Gokong kemudian meminum ramuan tadi dan mengembalikan bentuk normalnya. Saat ia dan Lin akan meracik ramuan keabadian, Dewi Wangmun datang memergoki mereka berdua. Tidak ada jalan keluar selain melewati beliau. Nah, selagi Gokong membuang waktu Dewi Wangmun dengan melawannya, Lin bertugas meracik ramuan keabadian. Call yourself a god? I'm so... Yeah, that's it. And what else? Ramuan keabadian berhasil dibuat dan diaduk menggunakan tongkat sakti. Tapi sesaat sebelum Gokong akan meminumnya, Dewi Wangmun berhasil menghancurkan ramuan tersebut. Beruntungnya, beberapa bercak ramuan masih tersisa di ujung tongkat sakti. Lalu Lin pun langsung menyodorkannya ke dalam mulut Gokong. Kini Gokong benar-benar abadi. Serangan petir Dewi Wangmun sama sekali tidak berpengaruh dan justru membuatnya bertambah kuat. Tetapi keabadian Gokong justru membuat Dewi Wangmun menjadi semakin murka. Ia memanggil beberapa dewa untuk mengalahkannya. Namun sebelum itu terjadi, Lin mengorbankan diri dengan jatuh untuk membawa Gokong pergi dari kayangan. Gokong mengakui setelah ia mendapatkan keabadian ini, dia berencana akan menghajar semua dewa dan dewi lalu menjadi raja mereka di kayangan baru. Namun mengalahkan mereka semua bukanlah jawaban dari kesendirian Gokong selama ini. Lin tahu kalau Gokong hanya memerlukan teman atau keluarga yang berada di sisinya. Lin juga meminta Gokong untuk membantu ia menurunkan hujan di desanya.
Tetapi Gokong menolak nih, dan keputusan tersebut memaksa Lin berbohong kepada Gokong. Dia berpura-pura ingin melihat seberapa lama Gokong bisa menahan nafas di bawah air. Sementara itu Lin sambil memegang tongkat sakti memanggil Babo dan Baba untuk mengambil tongkat dan menurunkan hujan di desanya. Go home. Your storm is coming. Dengan perasaan gak enak, Lin pun menceritakan semuanya kepada Gokong. Ini semua ia lakukan karena terpaksa. Akan tetapi Gokong sama sekali gak terima nih dan kesal dengan kebohongan Lin. Gokong juga sempat memanggil Raja Naga dan meminta ia mengembalikan tongkat sakti. Namun sudah pasti Raja Naga menolaknya. Ia berterima kasih kepada Lin dan mengirim hujan ke desanya. Raja Naga juga mengungkap kebenaran kalau rencana ia menggunakan tongkat sakti adalah untuk menaklukkan dunia. Sekarang dengan cara apapun, Gokong berencana akan mengambil kembali tongkat tersebut. Raja Naga mulai menciptakan badai raksasa untuk menghancurkan daratan. Ia juga menunjukkan wujud aslinya dan membuat tsunami, lalu menghancurkan beberapa desa. Beruntung ada Lin yang datang menyelamatkan warga dan meminta mereka evakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Sementara Gokong akan berhadapan langsung dengan Raja Naga. Lin kemudian membohongi Raja Naga dengan berpura-pura kalau satu-satunya kelemahan Gokong hanyalah dengan petir. Mendengar hal tersebut, Raja Naga percaya-percaya aja cuy. Padahal kan petir dari Dewi Wangmun aja bikin Gokong jadi semakin kuat ya kan? Sekarang ukuran mereka berdua seimbang. Berkat serangan Raja Naga juga, Gokong berhasil sampai ke dasar laut dan mendapatkan tongkat saktinya kembali. Pertarungan pun berhasil diungguli oleh Gokong. Semua belum berakhir. Hasrat Gokong ingin menghancurkan para dewa dan dewi masih sangatlah besar. Ia meluapkan semua kekesalannya ke Kaisar Langit. Dari hal tersebut juga membuat Kaisar Langit menurunkan penjaga neraka dan Dewi Wangmun. Namun kekuatan mereka bertiga belumlah cukup. Di tengah kekacauan yang dibuat Gokong, tiba-tiba Buddha datang berkunjung. Awalnya dia ingin menghentikan Gokong dengan mengubahnya menjadi monyet biasa. Tapi kemudian Lin berhasil meyakinkan Buddha kalau Gokong masih memiliki kebaikan di dalam hatinya. Buddha pun pengen tahu dan membiarkan Lin berada di dalam tubuhnya demi menyadarkan Gokong dengan caranya sendiri. Dan cara yang Lin pilih yaitu dengan menghukum Gokong dan mengurungnya di dalam Gunung Lima Jari. Berharap saat keluar nanti Gokong menemukan jalan untuk kebaikannya sendiri. Keesokan harinya, Lin berhasil menjadi penyelamat bagi warga desa. Setiap hari dia mendatangi Gunung Lima Jari untuk mengunjungi Gokong yang sedang bermeditasi. Ini semua sengaja Lin perbuat agar Gokong tidak merasa sendirian. Akan tetapi, hari ini adalah hari terakhir mereka bisa bertemu. Karena Buddha akan menutup setiap celah gunung, kemudian menyegelnya. Dan pada akhirnya, Lin mengucap banyak rasa terima kasih kepada Gokong. Karena berkatnya, Lin bisa menolong warga desa. Tidak lupa juga, ia membawakan tongkat sakti kepada Gokong. Dan dari hal tersebut, membuat Gokong juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Lin. Karena dia sudah mau menjadi teman dan keluarga pertama untuk dirinya. 500 tahun kemudian, Buddha mengutus biksu Tom Sancong, Cupat Kai dan Xiao Jing datang membebaskan Gokong demi memberantas semua siluman yang berkeliaran di dunia. Dan kemudian film pun selesai. Wah, ini keren parah cuy. Selalu ada hal unik di setiap film Kera Sakti. Di balik sifatnya yang petakilan, ceroboh, semaunya sendiri, tapi tujuannya biar diakuin gitu sama orang lain. Kalau dilihat dari latar belakangnya emang kagak enak sih menjadi sendirian gak punya teman dan keluarga. Ada sedih banget, kayak Naruto gak sih? Dari karakter Lin kita bisa belajar jika keluarga adalah hadiah unik yang perlu dihargai dan disimpan. Bahkan ketika membuat Anda gila, walau mereka membuat Anda marah, mengganggu, menggerecoki dan mencoba untuk mengendalikan, merekalah orang-orang yang paling mengenal dan mencintai Anda. Untuk skor sendiri, Movie Rastis ngasih 8,3/4 dari 10 jengkol yang berarti bau bet buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen ya, mau ngasih skor berapa?
Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah.